Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun saat ini berada. Senang sekali bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Yanne Lamyan. Channel YouTube yang menyajikan tentang informasi, edukasi, hobi, hiburan dan juga kuliner. Nah, pada kali ini senang sekali saya bisa membuat konten kembali. Konten kali ini saya akan membuat konten tentang informasi dan juga edukasi. Tentang hal apa? Tentang konten yang akan saya buat ini yaitu tentang hal bagaimana cara membersihkan najis yang disebabkan oleh dua hewan, yaitu anjing dan juga babi. Nah, ini bagi teman-teman muslim mungkin ada yang belum tahu bagaimana tata caranya membersihkan najis ini. Jadi najis itu ada 3 macam ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang belum tahu, yaitu najis ringan atau mukhaffafah, najis mughalladzah, dan juga najis mutawasithah. Nah, najis yang digolongkan najis atau tergolong najis besar itu yaitu najis mughalladzah. Najis mughalladzah yang disebabkan oleh terkena air liur anjing ataupun kotorannya ataupun darahnya dan turunan-turunannya, dan juga terkena babi, dalam hal ini juga mungkin air liurnya atau mungkin dagingnya atau mungkin darahnya dan kotorannya dan turunan-turunannya. Nah, bagi seorang muslim ketika kita terkena najis mughalladzah atau najis yang besar ini, tentu apabila kita melaksanakan sholat harus disucikan ya teman-teman. Kalau tidak disucikan sholatnya tentu tidak sah ya teman-teman. Nah, saat ini saya pernah mengalami, jadi pengalaman juga. Jadi saya dulu juga, saat ini saya masih kerja di Hong Kong. Saya dulu juga pernah mengalami atau kerja dengan resiko pekerjaan yang bersentuhan dengan najis-najis seperti itu. Akan tetapi tidak perlu ragu dan tidak perlu bimbang karena kita bisa tahu cara mensucikannya. Nah, mungkin teman-teman yang saat ini bekerja sebagai pekerja migran Indonesia yang berada di negara penempatan yang bukan negara muslim, mungkin di Taiwan, di Korea, di Jepang, di Hong Kong, di Singapura, ataupun di sebagian Malaysia, belum tahu bagaimana cara mensucikan belum tahu bagaimana cara mensucikan najis yang disebabkan anjing dan juga babi. Memang ini adalah sebuah resiko pekerjaan khususnya bagi seorang muslim, tetapi kita sudah mengambil resiko ini dan tentu kita juga harus menerima konsekuensinya ya teman-teman. Nah, sebelum saya mempraktekkan, mungkin saya berikan sedikit informasinya terlebih dahulu. Jadi cara mensucikan najis yang terkena babi ataupun anjing ataupun babi ini, misalkan ini tangan kita ya teman-teman. Misalkan biasanya kan teman-teman itu kan masak menggunakan daging babi ya teman-teman. Misalkan tangan kiri kita ini yang terkena daging babi misalkan ya. Bagaimana cara mensucikan atau membersihkannya menurut syariat Islam, yaitu dengan membasuh 7 kali basuhan, dan di antara 7 ini 1 kalinya dicampur dengan tanah ataupun debu yang suci dan mensucikan. Jadi airnya pun juga harus dengan air yang suci mensucikan seperti itu ya. Jadi misalkan ini terkena najis tadi ya, itu keran ataupun disiram. Jadi disiram 7 kali, 1, 2, 3. Kemudian disiram dengan air yang sudah dicampur dengan tanah tadi, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. 7 kali. Nah,
kalau bisa basuhan yang menggunakan air yang dicampur dengan air tanah tadi itu jangan yang terakhir ya teman-teman. Kalau dibasuh yang terakhir otomatis kan nanti tangan kita kotor ya. Jadi mungkin basuhan yang keempat atau kelima atau keenam, pokoknya jangan basuhan yang ketujuh kalau bisa. Kalau kan kotor terkena tanah gitu. Maksudnya terkena tanah air yang terkena tanah tadi. Jadi kalau bisa di basuhan yang ketiga atau keempat seperti itu. Nah, itu ya mungkin informasi ini bisa membantu teman-teman. Mungkin ada yang mungkin belum tahu atau belum paham, dan lebih baik mari kita praktekkan bersama-sama bagaimana tata caranya. Oke, mari kita praktekkan. Jadi ini ya teman-teman, mungkin ini di zoom ya. Jadi ini tanah yang saya ambil dari pekarangan ya, kelihatan ya. Ini tanah biasa, nah ini tanah yang saya ambil, yang kira-kira tanah itu tidak terkena dari anjing ataupun babi ya teman-teman, karena di sini kan banyak hewan-hewan liar ya, ada anjing, ada babi itu. Nah ini tanah biasa. Nah oke. Nah tanah ini ya teman-teman, saya masukkan ke wadah ini, kemudian saya kasih air. Nah, seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, cara basuhnya ya teman-teman. Ini misalkan yang terkena daging babi ini ya, tangan ini ya. Nah ini kita basuh 7 kali ya. Jadi kalau yang 1 kali basuhan ini, kalau bisa yang ada tanahnya ini, kalau bisa jangan di terakhir kali. Kalau terakhir kali nanti kan kotor ya nanti. Nah, pertama 1, 2, 3. Nah ini basuhan ketiga ya. Nah basuhan keempat kita kasih air yang sudah kita campur dengan tanah atau debu ya. Nah seperti ini. 4 ya, 5, 6, 7. Nah, simple ya. Jadi mungkin kalau yang belum tahu ini mungkin bisa membantu memberikan informasi, atau mungkin misalkan kan biasanya kalau masak 2 ya. Nah, kalau 2 tangan yang kanan sama seperti tadi. 1, 2, 3. Kemudian basuhan yang keempat kita tuangkan air yang sudah terkena, yang kita campur dengan air tanah tadi. 4, 5, 6, 7. Nah, simpel ya teman-teman, simpel. Ini semoga ini memberikan informasi buat teman-teman yang mungkin belum tahu cara bagaimana menghilangkan najis mughalladhah yang terkena anjing dan babi. Ini semoga membantu memberikan informasi buat teman-teman. Mungkin dari saya sampai di sini dulu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.